Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang struktur modal yang beranggotakan saya sendiri, Uliata Mariska, Risna Indarwati, Nailil Maghfirah, Cindy Ramadhani Safitri, dan Rista Destriana. Struktur modal terdiri dari 1. Aktiva lancar yang meliputi kas, piutang usaha, dan lain-lain. 2. Hutang lancar yang meliputi hutang dagang, hutang wesel, dan lain-lain. 3. Aktiva tetap yang meliputi tanah dan goodwill. 4. Hutang jangka panjang yang meliputi hutang obligasi. 5. Modal yang meliputi modal sendiri, saham preferen, dan saham biasa. Definisi struktur modal. Ingat kembali neraca. Sisi kiri adalah aktiva disebut struktur harta atau bisnis. Sisi kanan adalah hutang dan ekuitas yang disebut struktur keuangan atau finansial struktur. Struktur modal atau kapital struktur didefinisikan sebagai komposisi dan proporsi hutang jangka panjang dan ekuitas atau saham preferen dan saham biasa yang ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi oleh hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek tidak diperhitungkan dalam struktur modal karena jenis hutang ini umumnya bersifat spontan atau berubah sesuai dengan perubahan tingkat penjualan. Sementara itu, hutang jangka panjang bersifat tetap selama jangka waktu yang relatif panjang atau lebih dari 1 tahun, sehingga keberadaannya perlu lebih dipikirkan oleh para manajer keuangan. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. 1. Resiko bisnis. Resiko bisnis dipengaruhi oleh 4 hal yaitu 1. Perubahan penjualan atau volume dan harga. 2. Perubahan harga masukan atau tenaga kerja dan biaya produksi lain. 3. Kemampuan menyesuaikan perubahan harga keluaran akibat perubahan harga masukan. 4. Tingkat leverage operasi. 2. Pajak. Mengingat beban bunga dari hutang termasuk pengurangan pajak. Secara umum, tingginya tingkat pajak akan mendorong perusahaan untuk lebih memilih hutang daripada ekuitas. 3. Fleksibilitas finansial. Faktor ketiga ini menyangkut kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal dengan syarat-syarat yang dapat dipenuhi pada kondisi sulit. 4. Sikap manajer. Manajer yang tergolong agresif lebih memilih sumber dana dari hutang yang mampu memberikan efek leverage keuangan lebih besar. Sebaliknya, manajer yang lebih konservatif cenderung memilih menerbitkan saham baru daripada hutang. Teori struktur modal. Inti persoalan teori struktur modal adalah menemukan keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penggunaan hutang. Manfaat dari hutang berasal dari penghematan pajak, tax shield, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Adapun biaya atas penggunaan hutang bersumber dari biaya kebangkrutan, bankruptcy cost, biaya keagenan, agency cost, dan biaya yang terkait dengan informasi tak simetris, asymmetric information. Teori struktur modal dibagi menjadi 2, yaitu 1. Teori struktur modal tradisional dan teori struktur modal modern. Teori struktur modal tradisional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendekatan laba bersih, 2. Pendekatan laba operasi bersih, ketiga, pendekatan tradisional. Teori struktur modal modern dibagi menjadi 2, yaitu 1. Model Modigliani-Miller, 2. Model Krauss dan Lisenberger. Pendekatan laba bersih. Pendekatan laba bersih (NI) mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan kapitalisasi (KE) yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang (KD) yang konstan pula. Karena KE dan KD konstan, maka semakin besar jumlah utang yang digunakan perusahaan, biaya modal rata-rata tertimbang K0 semakin kecil sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar. Pendekatan laba operasi bersih. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang konstan berapapun tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan. Pertama, diasumsikan bahwa biaya utang konstan seperti halnya dalam pendekatan laba bersih. Kedua, penggunaan utang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan.
Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkatkan sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini paling banyak dianut oleh para praktisi dan para akademik. Mereka memilih di antara kedua pendekatan di atas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hingga suatu leverage tertentu, risiko perusahaan tidak mengalami perubahan, sehingga baik KD maupun KE relatif konstan. Namun demikian setelah leverage atau rasio utang tertentu, biaya utang dan biaya modal sendiri meningkat. Teori Modigliani dan Miller atau MM. MM menggunakan beberapa asumsi untuk menopang dalilnya. 1. Individu dan perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan pada tingkat bunga pasar yang sama. 2. Tidak ada resiko kebangkrutan. 3. Tidak ada biaya transaksi atau hambatan untuk memperoleh informasi. Apabila pajak tidak diperhitungkan, MM berpendapat bahwa kenaikan hutang pada struktur modal akan menaikkan ROE, Return on Equity, sekaligus menaikkan pula resiko investor. Karena dua pengaruh itu saling meniadakan, tanpa pajak dan resiko kebangkrutan, nilai suatu perusahaan tidak berpengaruh oleh tingkat leverage. Dengan kata lain, nilai perusahaan yang menggunakan hutang sama dengan nilai perusahaan tanpa hutang. Kondisi itu dinyatakan dalam persamaan berikut. Persamaannya yaitu VL sama dengan VU, di mana VL adalah nilai perusahaan dengan leverage dan VU adalah nilai perusahaan tanpa leverage. Apabila pajak dipertimbangkan, teori MM dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. VL sama dengan VU ditambah T kali B, di mana T sama dengan pajak dalam bentuk persen, T kali B sama dengan penghematan pajak, tax shield, dan B sama dengan hutang. Hubungan leverage dengan nilai perusahaan tanpa biaya kebangkrutan disajikan dalam gambar berikut. Persamaan dan gambar sebelumnya menyimpulkan bahwa nilai perusahaan akan terus meningkat secara linear seiring dengan bertambahnya proporsi hutang pada struktur modal perusahaan. Hal itu mengandung makna bahwa makin tinggi proporsi hutang, makin tinggi nilai perusahaan. Sudah tentu hal ini tidak realistis, sebab makin tinggi proporsi hutang yang digunakan dalam struktur modal, makin tinggi pula resiko kebangkrutan yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan. Namun perlu diingat kembali bahwa MM memang mengabaikan resiko kebangkrutan dalam asumsi teorinya. Biaya kebangkrutan. Krauss dan Lisenberger menyatakan bahwa faktor penghematan pajak dari perusahaan yang berhutang dihilangkan oleh meningkatnya ekspektasi atas biaya kebangkrutan. Bertambahnya tingkat leverage berdampak meningkatnya probabilitas resiko kebangkrutan dan akhirnya meningkatkan pula biaya kebangkrutan. Krauss dan Lisenberger pada dasarnya ingin mengungkapkan bahwa struktur modal optimal akan tercapai jika tambahan dan penghematan pajak tepat sama dengan tambahan biaya kebangkrutan. Model Krauss dan Lisenberger dijelaskan dengan persamaan dan gambar sebagai berikut. Dan ini dia hubungan leverage dan nilai perusahaan dengan biaya kebangkrutan. Biaya keagenan atau agency cost. Dalam kaitannya dengan leverage dan struktur modal, biaya keagenan timbul akibat ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan kreditor. Selaku pemilik uang, kreditor merasa perlu mengatur pemilik perusahaan sedemikian rupa sehingga uang yang dipinjamkan dapat kembali berikut bunganya. Beberapa bentuk pengaturan dari pihak kreditor, antara lain menentukan jenis-jenis dan jumlah kolateral, menetapkan tingkat likuiditas,
minimum yang bisa memberi konsekuensi kepada para pemilik untuk mengurangi ekspansi bisnis dan memutuskan secara ketat jumlah dividen yang dibayarkan. Ikhtisar teori modal berteori bahwa nilai perusahaan akan terus meningkat dengan bertambahnya proporsi hutang. Krauss dan Lisenberger lalu mengoreksinya bahwa dengan adanya biaya kebangkrutan, nilai perusahaan tidak dapat terus-menerus meningkat, bahkan bisa menurun. Teori struktur modal yang relatif baru menambahkan biaya yang berpengaruh terhadap menurunnya nilai perusahaan juga berasal dari biaya keagenan. Teknik analisis pengelolaan struktur modal. Tujuan teknik analisis itu bukan untuk menentukan struktur modal optimal dan memperkirakan harga saham akibat proporsi hutang tertentu, melainkan lebih untuk menjaga agar proporsi hutang dalam struktur modal berada pada tingkat yang relatif aman sehingga perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan yang mungkin berujung pada pembubaran perusahaan atau likuidasi. Analisis EBIT. Ada dua jenis pendekatan. Satu, EBIT yang sudah diketahui, EPS, setiap sumber dan jangka panjang atau utang, saham, preferen, dan saham biasa. Dihitung jika EPS dari utang lebih tinggi daripada saham biasa, kita pilih utang untuk mendanai proyek tertentu. Yang pertama, menyamakan EPS dari dua jenis sumber dana, misal antara utang dan saham biasa. Dari penyamaan EPS itu akan dipertemukan EBIT indiferen atau EBIT yang besar. Selanjutnya, apabila EBIT diprediksi akan melebihi titik indiferen, kita pilih utang sebagai sumber dana. Sebaliknya, apabila EBIT diprediksi akan lebih kecil dari titik indiferen, kita pilih saham biasa. Pemilihan struktur modal EPS. Yang EPS itu vertikal, yang horizontal itu EBIT, ditarik ke atas garis lurus yaitu utang saham biasa. Rumus EPS, EPSD atau obligasi N1 sama dengan buka kurung EBIT dikurangi I1 dikurangi I2 tutup kurung buka kurung 1 dikurangi T tutup kurung dikurangi DP1. EPS PS atau saham preferen N1 sama dengan buka kurung EBIT dikurangi I1 tutup kurung buka kurung 1 dikurangi T tutup kurung dikurangi DP1 dikurangi DP2. Yang ketiga, EPSCS atau saham biasa N1 plus N2 sama dengan buka kurung EBIT dikurangi I1 tutup kurung buka kurung 1 dikurangi T tutup kurung dikurangi DP1. Rumus EPS EBIT sama dengan laba sebelum bunga dan pajak. I1 sama dengan bunga dari utang saat ini. I2 bunga dari utang baru. DP1 sama dengan dividen saham preferen saat ini. DP2 sama dengan dividen saham preferen baru. N1 sama dengan jumlah lembar saham biasa beredar saat ini. N2 jumlah lembar saham biasa beredar baru. T sama dengan tingkat pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.